Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jam Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan semua urusannya. Baik, kembali hadir di channel Jam Profesor ya, bersama saya Kausaria Salman. Baik, rekan-rekan semuanya, ini berkaitan dengan sosialisasi petunjuk teknis atau juknis sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2026 yang sudah disampaikan oleh Direktorat Sumber Daya Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek ya, dimana di situ dijelaskan ya mengenai persyaratan ya penilaian hingga mekanisme retensi dosen tersertifikasi ya. Nah, dalam video kali ini kita akan merangkum ya, kira-kira di sini ada 4 poin perubahan penting dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Saya rasa ini penting bagi rekan-rekan semuanya, tidak hanya bagi yang akan mengajukan sertifikasi dosen, tapi juga bagi rekan dosen yang sudah memperoleh sertifikasi dosen. Nah, ada 4 perubahan utama yang perlu diketahui. Jadi dalam sosialisasi juknis ya Serdos 2026 itu menggarisbawahi penekanan yang lebih kuat terhadap kualitas tridharma, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian profesionalisme dosen, dan juga pengembangan kompetensi berkelanjutan ya, meskipun nanti ini masih yang berkaitan dengan jam pelatihan sudah ditiadakan atau dihapus ya, dan kita berharap juga dosen ya terus ya, tidak hanya dalam bentuk pelatihan tapi kita melakukan pengembangan ya dalam semua aspek pengajaran, penelitian ya, dan dalam pengembangan keilmuan. Baik, untuk yang perubahan pertama berkaitan dengan persyaratan peserta yang lebih komprehensif. Jadi di sini eligibilitas mencakup ya terpenuhinya ya PKD 4 semester berturut-turut ya di PT yang sama, kemudian pekerti atau AA, dan juga publikasi ilmiah. Nanti rinciannya ada di slide berikutnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mekanisme pemeringkatan yang baru. Di sini diprioritaskan berdasarkan urutan mulai dari jabatan, pendidikan, inklusivitas, dan masa kerja. Nah, kemudian perubahan yang ketiga berkaitan dengan instrumen penilaian. Jadi di sini ada kompetensi sosial dan integritas profesional dinilai dari berbagai perspektif. Nah, kemudian yang keempat ya, perubahan yang keempat berkaitan dengan penguatan ya pernyataan diri dosen yang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKT-PT ya, yang menjadi komponen utama dari penilaian. Nah, kita masuk ke perubahan yang pertama. Jadi ini kaitannya sama persyaratan peserta Serdos ini lebih komprehensif. Di calon peserta itu harus memenuhi sejumlah persyaratan eligibilitas yang mencakup status kepegawaian, ya, kemudian kompetensi, pedagogik, dan juga rekam jejak ilmiah. Nah, ini juga ada gabungan ya dari ketiganya. Di status kepegawaian, kompetensi pedagogik, dan juga rekam jejak ilmiah. Kemudian kita masuk ke status kepegawaian. Di status dan administrasi, ya, untuk menjadi peserta Serdos adalah yang pertama, dosen tetap dengan NUPTK yang aktif. Dan yang kedua, jabatan akademik minimal asisten ahli. Jadi rekan-rekan semuanya yang sudah mendapatkan asisten ahli, ya status ini berarti terpenuhi. Tinggal nanti berkaitan dengan yang ketiga ini, jadi masa kerja
sebagai dosen, ya, sebagai pendidik, ya, minimal ya atau sama dengan 2 tahun, ya, paling cepat jadi 2 tahun. Jadi kalau asisten ahli bisa diangkat dalam 1 tahun, ya, kemudian bisa menunggu ya minimal 1 tahun, nanti bisa mengajukan untuk sertifikasi pendidik. Nah, yang keempat ini statusnya adalah tidak sedang tugas belajar, ya, dengan tidak meninggalkan tugas jabatan. Ya, tidak sedang tugas belajar yang tidak meninggalkan tugas. Jadi bagi rekan-rekan semuanya yang sedang tugas belajar, ya, yang sedang tugas belajar kemudian tidak meninggalkan tugas belajar, ya, maka bisa. Kalau tugas belajar tapi meninggalkan tugas jabatan maka tidak bisa. Di sini ini ada 4 ya persyaratan yang berkaitan dengan status. Nah, kemudian untuk kinerja dan juga kompetensi. Nah, di sini disyaratkan memenuhi ya kinerja BKD LKD 4 semester berturut-turut di PT yang sama. Nah, ini harus diperhatikan oleh rekan-rekan dosen yang baru masuk, ya. Ketika misalnya ingin ya memiliki atau ingin memproses sertifikasi pendidik, ya berarti selama 4 semester berturut-turut ya harus memenuhi BKD-nya di PT yang sama. Nah, itu. Apabila sebelum 4 semester pindah ke PT yang berbeda, maka nanti hitungannya mulai dari awal lagi. Kemudian yang kedua, sertifikat pekerti atau A juga ternyata masih dibutuhkan. Ini bisa dua-duanya atau bisa salah satu. Nah, kemudian juga persyaratan yang lain adalah memiliki karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi. Di sini tidak ada batasan, bisa Sinta 6 ya. Atau jurnal internasional bereputasi atau yang terindeks. Di sini yang dimaksudkan adalah terindeks Scopus atau Web of Science. Di sini tidak hanya sebagai penulis pertama, ya, bisa sebagai penulis anggota. Nah, ini nanti yang akan dijelaskan nanti di dalam penelitian, ya, nanti menjelaskan mengenai karya ilmiah yang dijadikan sebagai unggulan. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan persyaratan peserta Serdos, ya, menjadi lebih komprehensif. Yang poin pertama, kemudian poin kedua berkaitan dengan mekanisme pemeringkatan calon peserta. Ini bagi PTUS, ya. Nah, pemeringkatan peserta Serdos 2026 menggunakan 4 indikator utama yang menentukan jenis prioritas seleksi. Jadi yang pertama dan yang kedua ini yaitu jenjang karir, ya, jenjang karir maksudnya di sini adalah jabatan akademik, dan juga kualifikasi pendidikan. Ya, itu masih menjadi faktor dominan. Jadi yang pertama adalah jabatan akademik terakhir, dan yang kedua adalah pendidikan terakhir. Nah, kemudian yang ketiga, nah disinilah yang membedakan dalam regulasi yang baru ini, ya, memperhatikan ya mengenai ya dosen-dosen yang disabilitas, ya, penyandang disabilitas, menunjukkan inklusivitas. Di aspek inklusivitas di dalam regulasi yang terbaru ini ada, ya. Yang ketiga itu, dan yang keempat adalah baru memperhitungkan masa kerja. Nah, di sini masa kerja itu dihitung dari TMT sejak pengangkatan pertama. Berarti pengangkatan pertama sebagai asisten ahli atau pengangkatan pertama sebagai lektor kalau misalnya menggunakan S3, ijazah S3. Nah, ini pemeringkatan ini bisa menjadi acuan ya bagi perguruan tinggi pengusul, ya, untuk menyusun seleksi internal, ya, untuk menyusun seleksi internal dan menentukan usulan peserta Serdos secara lebih strategis. Ya, ini penting, ini harus dipahami oleh para pimpinan ya di perguruan tinggi pengusul. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan perubahan pada instrumen penilaian dan juga kompetensi sosial. Di dalam penilaian persepsi ya, yang dilakukan oleh atasan, sejawat, mahasiswa, dan juga
penilaian diri. Di sini ada tambahan yaitu pada aspek kepribadian ya, yang mencerminkan kompetensi sosial. Di sini ada tambahan kompetensi sosial. Nah, di sini ada 4 aspek ya. Jadi keteladanan ya, kemudian kedewasaan sikap, pengendalian diri, dan juga etika akademik. Jadi keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan. Dan kedewasaan sikap ini menunjukkan sikap dewasa dalam menghadapi situasi yang sulit. Nah, ini harus dijelaskan ya, harus dinarasikan. Pengendalian diri, kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi. Dan yang terakhir adalah etika akademik. Di sini menunjukkan sikap profesional yang mencerminkan nilai etika akademik dan moral. Nah, kemudian yang keempat, ini ada bagian A dan bagian B. Yang keempat di sini berkaitan dengan PDD UKT-PT. Ada unsur pengajaran, dan yang kedua nanti unsur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penguatan dokumen PDD UKT-PT menjadi salah satu perubahan yang paling menonjol di sini ya. Untuk unsur pengajaran, ya, peserta wajib menyiapkan rekaman audiovisual atau video yang bisa diakses dan diverifikasi asesor secara daring. Nah, nanti durasinya paling lama 30 menit yang harus selaras ya dengan RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, di dalam video tadi ya bisa dilakukan secara sinkronus ya, di rekaman pembelajaran baik itu tatap muka maupun tatap secara online ya, daring, itu bisa dilakukan secara sinkronus ya dengan mengunggah ya video yang ada di bisa diakses misalkan di YouTube gitu. Atau ya bisa dalam bentuk yang asinkronus ya. Nanti asinkronus ya bisa juga di situ blended atau hybrid ya, tinggal ditunjukkan atau dikirimkan untuk yang link LMS-nya ya, Learning Management System-nya. Nah, di dalam rekaman audiovisual tersebut dijelaskan mengenai penjelasan materi, yaitu kedalaman dan kejelasan penyampaian konten pembelajaran, kemudian juga metode pembelajaran, ya, variasi dan relevansi, ya, pendekatan pedagogik yang digunakan, terus kemudian juga terkait dengan interaksi mahasiswa, ya, kualitas keterlibatan dan responsivitas terhadap mahasiswa ya, dan juga sistem penilaian. Jadi kesesuaian instrumen evaluasi dengan capaian pembelajaran ini harus dijelaskan dalam video dengan durasi paling lama 30. Nah, kemudian bagian yang kedua dari PDD UKT-PT adalah unsur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau penelitian dan publikasi, nanti rekan-rekan semuanya mengunggah 2 jenis dokumen yang wajib disiapkan oleh pengusul. Jadi yang pertama narasi deskriptif. Jadi narasi deskriptif ya antara 250 sampai 300 kata, ini harus diperhatikan ya, jangan sampai kurang dari 250 atau melebihi 300 kata. Nanti di situ menjelaskan mengenai topik atau roadmap penelitian. Kemudian mendeskripsikan salah satu publikasi unggulan yang dimiliki ya, dengan makna dan kegunaannya dan nilai inovasi ya, termasuk kebaruan ya, dan publikasinya di jurnal apa misalnya, dan diseminasinya di konferensi misalnya. Kemudian juga konsistensi pengembangan keilmuan. Nah, itu harus dijelaskan dalam narasi deskriptif. Yang kedua adalah bukti penelitian dan publikasi karya ilmiah yang diunggah ke daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah ya pada aplikasi Sherdos di Sister. Nah, nanti akan diunggah ke Sister ya. Ini daftar penelitian ya, dan juga daftar publikasi. Daftar penelitian termasuk juga di situ laporan penelitian dan juga daftar publikasi. Nah, kemudian untuk pengabdian kepada masyarakat, ya, jadi peserta wajib untuk menyusun narasi kegiatan pengabdian yang mencakup ya topik
PKM-nya, salah satu kegiatan PKM, berikut sasarannya, kontribusi nyata terhadap masyarakat, perubahan yang terjadi, artinya tingkat ketercapaian dan juga dampaknya, dukungan masyarakat, ya, relevansi dengan bidang keilmuan dosen. Nah, PDD UKT PT itu nanti menilai capaian nyata Tridharma, bukan hanya sekedar dokumen administratif. Ya, dokumen administratif ya tetap harus dilampirkan, ya, seperti yang tadi daftar riwayat penelitian, publikasi, URL, dan seterusnya, itu yang kaitannya sama administratif. Tapi bagaimana yang penting adalah bagaimana capaian nyata dari Tridharma, baik pengajaran, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Nah, kemudian apa langkah persiapan yang direkomendasikan, ya, bagi rekan-rekan semuanya? Jadi yang pertama adalah verifikasi eligibilitas. Jadi dicek kembali, ya, NUPTK-nya aktif, ya, PKD-nya sudah memenuhi selama 4 semester berturut-turut di PT yang sama, dan sudah memiliki sertifikat pekerti atau AA. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, perkuat portofolio ilmiah, disusun strategi publikasi. Kalau masih belum, berarti nanti rekan-rekan semuanya menyusun, ya, atau melakukan proses publikasi di jurnal nasional terakreditasi, ya, atau jurnal internasional bereputasi. Dan yang terakhir, dokumentasikan Tridharma. Ini siapkan rekaman pembelajaran kalau nanti sudah eligible, ya, mulai untuk mempersiapkan rekaman pembelajaran dan narasi penelitian yang tadi maksimal 300 kata, dan juga narasi pengabdian yang untuk PDD UKT PT. Demikian rekan-rekan semuanya, yang mudah-mudahan informasinya bermanfaat, ya, kepada rekan-rekan semuanya, ya. Saya akhiri. Salam.